selamat pagi. Adik-adik, bersyukur ya Kak Nora, kita hari ini boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Nah, lalu semua tanya nih, gimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Pastinya baik, luar biasa. Yes, hore! Sekali lagi ya, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Yes, hore! Wah, penuh sukacita semuanya. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan sukacita kepada kami untuk kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang akan menolong dalam ibadah kami untuk boleh berjalan dengan baik dari awal pernikahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, hore! Penuh sukacita karena kita juga bersyukur karena Allah kita mencintai Losu VV, mencintai Losu Nora, mencintai adik-adik semua di rumah. Jadi kita harus kembali, kita lebih lagi untuk mencintai Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down. Sekali lagi ya. Deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kita bersukacita karena Tuhan mengasihi kita. Kita tahu dari mana adik-adik kalau Tuhan itu mencintai kita? Dari mana lo Senora? Kita tahu kalau Tuhan mengasihi kita dari Alkitab. Nah, betul sekali. Alkitab adalah sobat kita yang baik. Yeay. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan. Saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berkati juga lause-lause kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak. Waduh, Bu Hana senang sekali loh bisa ketemu sama kalian lagi. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Bu Hana kangen sekali sama anak-anak. Anak-anak kangen nggak? Kangen juga? Kangen aja atau kangen pol? Bu Hana kangennya pol sama anak-anak. Nah sekarang kita ketemu meskipun tidak secara langsung. Kenapa sih? Iya, karena kita kan sekarang harus di rumah saja. Masih ada virus anak-anak. Virus apa namanya anak-anak? Apa? Konora. Loh, kok salah ya? Apa? Oh iya, pintar. Corona. Kalau kita di rumah, kita bisa aman. Jadi kita disuruh di rumah saja. Tapi Bu Hana juga tahu kok. Anak-anak bosan ya. Siapa yang sudah bosan, terus suka marah-marah, terus ada yang ngambek, minta papa mama, ajakin papa mama jalan-jalan. Waktu nggak dibolehin marah. Nggak boleh sih anak-anak. Tapi ginilah, karena kalian bosen, Bu Hana mau bikin kalian jalan-jalan. Jalan-jalan, bukan jalan-jalan ke mall loh ya. Karena kalau di mall banyak orang di sana. Nanti virusnya banyak di situ. Kita bisa kena, bisa sakit. Jalan-jalan kemana ya? Ke kolam renang. Jangan, masih bahaya juga anak-anak. Ke pasar. Ngapain ke pasar? Enggak, Bu Hana enggak mau ajak kalian jalan-jalan berkeliling keluar. Tapi Bu Hana mau tunjukkan sesuatu. Bu Hana bawa sesuatu. Apa ini? Cuman buku gitu Bu Hana. Iya sih, tapi ini bukan sembarang buku loh anak-anak. Ini namanya The Miracle Book. Wah, namanya saja miracle. Pasti ajaib. Nah, pasti anak-anak pengen tahu. Emang kenapa kok ajaib? Ajaibnya kenapa ya kira-kira ya? Penasaran kan? Pengen tahu kan? Oke, kalau anak-anak pengen tahu, sekarang anak-anak bisa duduk yang manis. Seperti ini. Iya, boleh duduk di kursi loh ya. Yang penting duduk yang manis, duduknya yang tegak, senyumnya mana? Nah, gitu dong ya. Boleh ajak papa mama nggak di situ? Ya boleh. Kita mau lihat sama-sama. The Miracle Book ini ada apanya sih? Sudah siap anak-anak? Sudah ya? Semua siap. Kita akan lihat. Nggak sabar nih, Bu Hana deg-degan nih. Siap ya? Dibuka ya sama Bu Hana ya. Tada! Loh, kok cuman tulisan? Siapa yang bisa baca tulisannya? Tulisannya itu lock but not down. Bisa mengulang? Lock but not down. Wah, ternyata tulisan ini akan jadi passwordnya anak-anak. Nanti Bu Hana minta bantuan kalian. Bisa kan anak-anak? Wah, bisa lah. Bu Hana tahu anak-anak hebat kok. Nanti anak-anak akan ikutin Bu Hana. Caranya gini. Jadi nanti kita akan bilang gini. Lock gitu. Lock itu kayak ngunci gitu ya. Lock but not down gitu ya. Nanti kita tahu apa itu. Nah, kenapa kita harus ngomong gitu anak-anak? Karena setelah nanti kita ngomong sama-sama lock but not down gitu ya, pakai gerakan, nanti kita akan lihat sesuatu muncul di sini. Wah, seru nih kayaknya. Sekarang tirukan dulu sekali ya, tirukan Bu Hana. Pakai gerakan tangannya seperti ini, kayak pegang kunci. Oke, siap ya? Gini, lock, digini-giniin. Lock, but
not down. Nah, down-nya itu kalau kalian bilang bed gitu ya, gini. Down. Bisa? Latihan sekali lagi dulu. Siap? 1, 2, 3. Lock, but not down. Nah, pinter itu. Siap ya anak-anak? Kita mau ucapkan sama-sama. Suaranya boleh agak keras dikit, tapi jangan teriak-teriak kayak orang marah. Nanti papa mama kaget ya. Kita siap semuanya? Ikutin Bu Hana. Hitungan ketiga kita mulai. Oke? 1, 2, 3. Lock, but not down. Tada! Nah, anak-anak, ini adalah rumah tempat tinggal Pak Paulus. Pak Paulus sedang sedih. Dia sedih kalau ada orang yang belum mendengar cerita tentang kasih Tuhan Yesus. Lalu Pak Paulus berdoa kepada Tuhan. Nah tuh. Dan Tuhan Yesus mendengar doa Pak Paulus. Lihatlah apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan bilang, Paulus, pergilah kemana saja untuk menceritakan kasih-Ku ya. Aku pasti menemanimu. Pak Paulus senang sekali anak-anak. Lihatlah, sekarang Pak Paulus pergi. Dia pergi keluar dan ternyata bertemu dengan orang yang tuli. Pak Paulus berkata, aku akan menolongmu. Dan orang yang tuli ini didoakan. Dan sembuh anak-anak. Lihat, Bapak ini bisa mendengar suara burung-burung di pohon dan suara air sungai. Wah, lihat wajahnya, dia senang sekali. Pak Paulus berjalan lagi rupanya. Lalu datang orang-orang yang memberitahu ada seorang anak yang sakit parah sekali. Pak Paulus datang anak-anak untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Anak ini dipegangnya dan didoakan oleh Pak Paulus. Lihat anak-anak, setelah didoakan, anak ini menjadi sembuh. Wah, mamanya sangat senang karena anaknya sembuh. Pak Paulus sangat senang anak-anak pergi dan menolong orang-orang. Makanya orang-orang juga sayang kepada Pak Paulus. Mereka bilang, Pak Paulus jangan pergi ya. Jangan pergi, di sini saja. Pak Paulus berkata, tidak bisa. Aku harus pergi lagi untuk menolong yang lain. Jangan sedih ya. Anak-anak, meskipun orang-orang itu ingin Pak Paulus bersama-sama dengan mereka, tapi mereka juga tahu Pak Paulus harus pergi menceritakan Tuhan Yesus. Mereka berpisah dan Pak Paulus melambaikan tangannya. Pak Paulus berangkat ke tempat yang lain. Lihatlah anak-anak, Pak Paulus masih sangat semangat berjalan menceritakan kasih Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak semua orang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang bad adik-adik. Mereka marah dan mereka berkumpul. Mereka merencanakan mau memasukkan Pak Paulus ke penjara. Supaya apa? Supaya Pak Paulus tidak keluar dan pergi-pergi lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nakal sekali orang-orang ini ya anak-anak ya. Sedih loh ada orang yang bad seperti ini. Karena Pak Paulus tidak bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Gimana ya anak-anak ya? Gimana ini? Wah, orang ini merencanakan yang bad. Tuh kan, akhirnya Pak Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Tangannya diikat, badannya luka-luka. Pak Paulus bersama Pak Silas waktu itu. Tapi hebatnya, meskipun mereka tidak bisa keluar dari penjara, mereka tidak sedih anak-anak. Mereka nggak marah-marah. Lalu mereka ngapain? Mereka menyanyi, memuji Tuhan. Loh kok bisa?
Karena mereka percaya Tuhan itu sayang kepada mereka. Mereka tidak mau menjadi orang-orang yang bersedih. Nyanyian mereka terdengar sampai ke seluruh penjara. Penjaga penjara itu juga sampai terkejut. Anak-anak, lihat apa yang terjadi. Wah, terjadi gempa bumi, anak-anak. Gempa bumi itu besar sekali. Sampai kemudian semuanya berjatuhan. Rantai yang mengikat Pak Paulus dan Pak Silas terlepas. Dan coba lihat, mereka bebas sekarang. Mereka melihat pintu juga rusak karena kena gempa itu. Wow, semua terkejut. Pak Paulus dan Pak Silas juga terkejut. Tapi mereka juga bersyukur. Nah, sekarang Pak Paulus bisa keluar. Dia mau pergi lagi menceritakan Tuhan Yesus dan menolong orang lain. Tapi, waduh, orang-orang yang bad tadi datang. Dia tidak suka sama Pak Paulus. Mereka berteriak, pokoknya Paulus nggak boleh keluar-keluar dan pergi-pergi untuk menceritakan Tuhan Yesus. Untung ada anak kecil ini. Dia memberitahu Pak Paulus kepada tentara yang baik hati. Nah, ini tentaranya. Dia bilang supaya Pak Paulus lebih baik dimasukkan ke dalam rumah aja daripada ditangkap orang-orang jahat itu. Tapi waktu nanti dimasukkan ke dalam rumah, Pak Paulus tetap harus diikat. Seperti kalau di penjara begitu. Tapi Pak tentara berjanji mau menjaga rumah yang akan ditinggali oleh Pak Paulus ini. Nah, akhirnya Pak Paulus dipenjara di sebuah rumah. Di tempat ini ada sebuah rumah, anak-anak. Dan di rumah itulah Pak Paulus ada. Kakinya diikat. Tapi sedihkah Pak Paulus? Tidak. Rewel seperti anak-anak? Oh tidak. Pak Paulus tetap bergembira karena percaya Tuhan menolong. Dia menulis surat. Suratnya adalah menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang yang belum mendengarkan kasih Tuhan itu. Wah, hebat ya Pak Paulus ya. Nah, anak-anak, seru kan tadi? Pak Paulus berada di rumah juga kayak kita. Bedanya kalau Pak Paulus itu dikejar-kejar sama orang yang bad. Tapi kita juga harus ada di rumah. Bukan dikejar-kejar orang yang bad itu, tapi di luar sana masih ada virus yang berbahaya. Tapi kalian tadi lihat nggak? Pak Paulus hebat sekali ya. Meskipun dia di dalam rumah, dia loh nggak marah-marah. Dia loh nggak ngambek-ngambek. Tapi Bu Hana juga tahu, anak-anak itu juga hebat sekali. Hebat seperti Pak Paulus. Hebatnya kayak apa? Nah, mulai hari ini anak-anak berjanji untuk apa? Tidak rewel-rewel. Kalau Pak Paulus suka membantu orang-orang, anak-anak juga bisa membantu siapa? Papa Mama. Bantu apa, Bu? Membantu supaya Papa Mama tidak sedih. Jadi belajar di rumah. Harus jadi anak yang happy. Karena apa? Karena kita juga punya miracle book ini loh. Kalian di rumah bisa minta tolong sama Papa Mama. Papa Mama tolong bacain ya miracle book. Loh, miracle book itu apa? Itu adalah Alkitab. Di dalam Alkitab banyak sekali cerita-cerita yang hebat sekali. Lalu anak-anak juga tetap bisa berbuat baik seperti Pak Paulus. Tetap menjadi anak yang hebat. Bisa anak-anak? Ayo semua yang bisa bersama-sama akan ngomong. Apa tadi passwordnya? Tapi ini bukunya disembunyikan. Kita hanya ngomong untuk janji kita. Nanti anak-anak yang akan buka ke miracle book-nya bersama Papa Mama. Tapi anak-anak berjanji untuk apa tadi?
kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Lock, but not down. Artinya apa? Meskipun kita di rumah saja, kita tidak sedih. Kita baik-baik saja. Bisa anak-anak? Tuhan memberkati anak-anak semua. Bu Hana berdoa untuk kalian supaya kita semua bisa aman, sehat-sehat selalu. Sekarang ayo kita berdoa. Anak-anak tirukan Bu Hana berdoa ya. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya bisa belajar dari Pak Paulus. Saya mau hebat seperti Pak Paulus. Di rumah saja, tetapi tetap happy. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you anak-anak. Bye. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Hana. Yuk kita sama-sama mengambil komitmen bahwa kita mau mengikut Yesus seumur hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Nah adik-adik, jangan lupa isi bejana yang sudah disiapkan untuk Tuhan. Berikan hatimu dengan tulus, dengan penuh sukacita untuk mengisi bejana ini. Kalian akan membawa bejana ini pada saat kalian kembali bersekolah minggu. Bejana yang sudah kita isi itu adalah persembahan kita untuk Tuhan. Nah, sekarang waktunya AHA kita. AHA kita tetap seperti minggu-minggu kemarin, yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 5-8b. Sama-sama ya, kita hafalin ya, sama Lesa Veve juga, sama Lesa Nora, semuanya harus hafal ya. Yuk, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 5-8b. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ulangi ya, 1 Korintus 15 ayat 5-8b. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, tadi kita sudah hafal ayat, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita, kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Losa ajak kalian untuk nyanyi satu lagu lagi, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, Losa ajak kita semua untuk ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan.
kami mau melanjutkan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sampai ketemu minggu depan adik-adik semuanya. Jangan lupa selalu untuk taat berdoa, taat membaca firman Tuhan. Juga jangan lupa untuk jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God Tuhan bless Yesus you. memberkati.